然是你设下的死。叶云飞，夺矿大赛的输赢我不在乎，那就要看看你有没有这个本事。叶云飞。滚！ Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini, Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian 23. Namun, tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei memaksa Qin An menghadapi kenyataan pahit hingga akhirnya berlutut dan bersujud. Para tetua dan pemimpin sekte lawan mundur dengan rasa takut, meninggalkan sekte Tianyuan dalam keheningan. Setelah itu, Ye Yunfei kembali mengasingkan diri untuk mendalami formasi 5 elemen. Di Aula Sekte, para petinggi menyadari bahwa kekuatannya berasal dari kebangkitan formasi kuno yang melambangkan takdir sekte. Ye Yunfei diakui sebagai kunci kebangkitan sekte Tianyuan dan diangkat ke posisi tertinggi, mengubah keseimbangan kekuatan selamanya. Ye Yunfei menyampaikan kepada tetua Ren bahwa ia menghargai kebaikannya, namun tidak tertarik untuk tetap berada di sekte Tianyuan sebagai seorang tetua. Ia menjelaskan bahwa tujuan utamanya datang ke sekte Tianyuan hanyalah untuk memasuki dunia kecil Tianying dan melihat-lihat saja. Ia tidak berniat tinggal lama di sekte tersebut. Mengenai statusnya, ia memilih untuk tetap menjadi seorang murid. Ye Yunfei memahami bahwa tetua yang tertutup itu berniat mengikatnya pada kepentingan sekte Tianyuan agar ia berkontribusi pada perkembangan sekte Tianyuan ke depannya. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak memiliki waktu luang untuk hal semacam itu. Tetua yang tertutup terdiam sejenak sebelum akhirnya mengalah. Ia menyatakan bahwa apapun identitas Ye Yunfei nantinya, statusnya di sekte Tianyuan akan setara dengannya, dan bahwa Ye Yunfei akan selalu menjadi bagian dari sekte Tianyuan. Si Zongyang pun mengangguk dan menyetujui keputusan tersebut. Melihat bahwa tetua yang tertutup dan pemimpin sekte telah sepakat, para petinggi sekte Tianyuan lainnya tidak lagi berani menyelah. Si Zongyang kemudian meminta Ye Yunfei untuk melepaskan Luo Fengyang. Sebagai penguasa 5 puncak dan salah satu kekuatan inti sekte Tianyuan, si Zongyang tentu tidak ingin Luo Fengyang kehilangan nyawanya. Ye Yunfei pun menendang Luo Fengyang ke samping dengan dingin, menyatakan bahwa kali ini ia mengampuni nyawanya, tetapi di lain waktu ia tidak akan bersikap seramah ini. Luo Fengyang berusaha bangkit dengan hati yang dipenuhi rasa malu dan dendam, namun ia sama sekali tidak berani membalas atau bahkan menatap Ye Yunfei. Ia sadar bahwa jika Ye Yunfei benar-benar membunuhnya, kematiannya akan sia-sia, karena saat ini para tetua yang tertutup dan pemimpin sekte menganggap Ye Yunfei sebagai harta karun sekte. Sudi King yang menyaksikan penderitaan Luo Feng yang akhirnya tidak berani lagi menyuarakan penentangannya. Ia menyadari bahwa Ye Yunfei adalah sosok yang tegas dan kejam, dan jika ia berani memprovokasi lagi, nasibnya dapat ditebak. Tetua yang tertutup kemudian hendak menanyakan tentang formasi kuno tersebut. Ye Yunfei memahami maksudnya, dan dengan tenang menyatakan bahwa ketika waktunya tepat, ia akan menjelaskan secara rinci. Ye Yunfei memang memiliki kesan yang baik terhadap tetua yang tertutup itu, dan bahkan berencana menyerahkan kendali formasi kuno tersebut kepadanya ketika ia meninggalkan sekte Tianyuan. Untuk saat ini, ia tidak berminat menjelaskan lebih jauh. Tetua yang tertutup tidak memiliki pilihan lain selain mengalah. Ye Yunfei lalu menyatakan niatnya untuk kembali ke tempat kultivasi terpencilnya sebelum berbalik dan meninggalkan Aula. Sebelum pergi, ia sempat tersenyum kepada Tetua Du. Di antara seluruh anggota sekte Tianyuan, Tetua Du adalah orang yang paling ia hargai. Setelah Ye Yunfei meninggalkan Aula, Sudi King mendengus dingin, merasa bahwa jika hal ini terus berlanjut, Ye Yunfei tidak akan lagi menghormati siapapun di sekte Tianyuan. Tetua yang tertutup langsung menegurnya dengan wajah muram, mengingatkan bahwa status Ye Yunfei kini setara dengannya, dan meminta agar tidak ada lagi yang mentargetkannya. Di bawah tekanan itu, Sudi King akhirnya mengalah, dan menyatakan bahwa ia mengerti. Tetua yang tertutup kemudian menegaskan bahwa Ye Yunfei telah mendaki hingga puncak tangga surgawi dan membawa kembali formasi kuno yang telah lama hilang. Ia melambangkan takdir sekte Tianyuan dan harapan kebangkitan sekte. Kontribusinya bahkan melampaui siapapun yang hadir di aula tersebut.
Tatapan peringatan itu membuat Su Depting dan Luo Fengyang hanya bisa menunduk dengan wajah muram. Di puncak emas, di dalam loteng kecil Ye Yunfei, suasana kembali sunyi. Ye Yunfei duduk bersila di dalam ruangan dan bergumam bahwa saatnya meningkatkan tingkat energi spiritualnya. Ia mulai mengedarkan kitab suci 9 Yang. Seketika, energi spiritual langit dan bumi di sekitar pavilion kecil tertarik dan berkumpul, memasuki meridian tubuhnya. Angin kencang berhembus, pasir dan batu beterbangan. Beberapa waktu kemudian, suara keras bergema dari tubuh Ye Yunfei. Gelombang energi spiritual yang kuat menyebar, mengguncangkan seluruh pavilion kecil. Ia telah mencapai alam bumi tahap pertengahan dan segera berniat melangkah lebih jauh. Setelah setengah hari lagi, ledakan energi kembali terjadi. Ye Yunfei berhasil menembus tahap akhir alam bumi, menembus 2 alam dalam 1 hari. Bagi praktisi biasa, pencapaian ini akan terasa mustahil. Tetapi bagi Ye Yunfei, hal tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa. Dengan Chaos Divine Vein, penguasaan kitab suci 9 Yang dan pengalaman kultivasi ribuan tahun, menembus alam kekuatan spiritual adalah hal yang mudah baginya. Ia bahkan mampu menembus alam surgawi saat itu juga, namun ia memilih untuk tidak terburu-buru, karena fondasi yang kokoh jauh lebih penting daripada terobosan cepat. Ye Yunfei menyadari bahwa hal terpenting saat ini adalah memperkuat tubuh fisiknya, karena tubuh adalah wadah energi spiritual. Tanpa tubuh yang kuat, cobaan untuk menjadi dewa di masa depan hanya akan berujung penyesalan. Ia pun mulai mempertimbangkan persiapan untuk tingkat kedua teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis tersawi. Pada saat itu, Hu Miao tiba-tiba muncul di hadapan Ye Yunfei dengan senyum cerah, memuji pencapaiannya yang mampu menembus 2 alam dalam 1 hari. Ye Yunfei menanyakan kondisi Hu Miao setelah sebelumnya memberikan pil kekuatan iblis untuk memulihkan tubuhnya. Selama ini Hu Miao telah berdiam di inti tubuhnya dan mengonsumsi pil tersebut untuk menyeimbangkan diri setelah ratusan tahun tertindas. Hu Miao menyatakan bahwa ramuan tersebut bekerja dengan sangat baik, dan tubuhnya telah pulih sebagian. Meskipun kekuatan iblis aslinya yang hilang selama ratusan tahun tidak mungkin kembali sepenuhnya dalam waktu singkat. Ye Yunfei menenangkannya dan berjanji akan membeli lebih banyak ramuan spiritual untuk memurnikan eliksir khusus, agar kekuatan iblis Hu Miao pulih sepenuhnya. Hu Miao dipenuhi rasa syukur. Tatapan matanya yang indah dan memikat tertuju pada Ye Yunfei. Tubuhnya bergerak mendekat tanpa sadar, seolah berada di bawah pengaruh keberadaan Ye Yunfei. Ye Yunfei akhirnya menyerah. Dengan nada tanpa daya, ia meminta Hu Miao untuk menyingkirkan semua trik rayuannya. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak terpengaruh oleh cara Hu Miao menggoda. Mendengar itu, Hu Miao tampak sangat sedih. Wajahnya memperlihatkan ekspresi terluka. Suaranya tetap manis dan menawan, membuat dirinya terlihat menyedihkan, seolah bertanya apakah Ye Yunfei benar-benar sangat membencinya. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak goyah. Ia menegaskan bahwa rayuan seperti itu tidak akan pernah berpengaruh padanya. Jika Hu Miao terus bersikap demikian, ia tidak akan bersikap sopan lagi. Tatapan tajam Ye Yunfei membuat suasana seketika menegang. Akhirnya Hu Miao menyerah. Dengan senyum kecil, ia berkata bahwa ia mengerti. Sambil terkekeh, ia menyampaikan bahwa kapanpun Ye Yunfei membutuhkannya, ia akan siap. Ia bahkan sempat mengedipkan mata dengan genit sebelum suasana benar-benar meredah. Pada saat yang sama, jauh di kota Bulan Purnama. Di kota Bulan Bundar saat ini, keluarga Ye telah menjadi satu-satunya klan super. Di kota Bulan Sabit, sebagian besar bisnis kini berada di bawah kendali keluarga Ye. Pada saat yang sama, di dalam kota Bulan Sabit, sebagian besar pasukan telah menyatakan kesetiaannya kepada keluarga Ye dan menjadi pasukan bawahan mereka. Semua anggota berpangkat tinggi dari pasukan tersebut telah meminum pil racun yang dimurnikan oleh Ye Yunfei, dan hanya Ye Tianpeng yang memiliki penawarnya. Oleh karena itu, pasukan-pasukan ini tidak memiliki pilihan lain selain setia kepada keluarga Ye. Jika tidak, kematian pasti akan menanti mereka. Sementara itu, kota Bulan Sabit juga mendapatkan pemimpin kota yang baru. Mantan penguasa kota telah lama ditangkap oleh orang-orang yang dikirim oleh Pangeran Ketiga dan dibawa pergi. Konon, ia dijatuhi hukuman atas kejahatan yang sangat serius dan dipenjara di sel hukuman mati. Penguasa kota yang baru ini adalah orang kepercayaan Pangeran Ketiga. Bahkan sebelum ia tiba, Pangeran Ketiga telah memberikan instruksi tegas bahwa setelah sampai di kota Bulan Bundar, Ye Tianpeng harus bertanggung jawab atas segalanya. Dengan demikian, seluruh kota Bulan Bundar sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Ye. Kekuasaan keluarga Ye pun mencapai puncaknya. Hari ini, tiba-tiba, di luar kota Bulan Sabit, sekelompok besar orang muncul.
Jumlah mereka sangat banyak, seperti gelombang pasan yang menyerbu dengan momentum mengesankan, mereka langsung menuju gerbang kediaman keluarga Ye. Pemimpin rombongan itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, berwajah menyeramkan dengan aura pembunuh yang pekat. Ia langsung memerintahkan pengepungan. Dengan satu perintah darinya, suara gemuruh terdengar saat kelompok besar itu bergerak cepat, memancarkan niat membunuh, dan dalam hitungan detik, sepenuhnya mengepung kediaman Ye. Setelah itu, lelaki tua berjubah hitam tersebut memberi perintah untuk masuk dan menangkap semua anggota keluarga Ye. Siapapun yang berani melawan harus dibunuh tanpa ampun. Sambil melambaikan tangannya, ia memimpin langsung menuju gerbang kediaman Ye. Di gerbang, para pelayan penjaga terkejut dan marah melihat pemandangan tersebut. Mereka mempertanyakan identitas rombongan itu dan menegaskan bahwa ini adalah kediaman keluarga Ye. Tempat orang luar dilarang masuk. Beberapa pelayan berlari ke dalam untuk melapor, sementara yang lain maju menghadang. Namun lelaki tua berjubah hitam itu hanya mengayunkan tangannya beberapa kali. Dalam sekejap, semua pelayan penjaga tewas di tempat. Setelah itu, ia melangkah ke depan gerbang kediaman Ye dan menghantam kedua pintu bertabur tembaga dengan satu tinju. Suara gemuruh memekakkan telinga mengguncang udara saat dua gerbang besi besar itu roboh, menghancurkan bagian dalam kediaman, menghancurkan bukit-bukit buatan, dan kolam-kolam yang tak terhitung jumlahnya. Lelaki tua berjubah hitam itu kemudian memimpin rombongannya bergegas masuk. Seketika, seluruh kediaman keluarga Ye diliputi kekacauan. Suara perkelahian dan jeritan terdengar tanpa henti. Di antara orang-orang yang ia pimpin, terdapat lebih dari selusin ahli di alam surgawi. Sementara di pihak keluarga Ye, yang terkuat hanya berada di tahap akhir alam bumi. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka sama sekali bukan tandingan. Barulah saat itu warga kota Bulan Bundar menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di kediaman keluarga Ye. Orang-orang berbondong-bondong datang dari segala arah. Pasukan yang berafiliasi dengan keluarga Ye pun segera mengorganisir diri dan bergegas menuju kediaman Ye. Namun lelaki tua berjubah hitam itu dengan lantang menyatakan identitas mereka. Mereka berasal dari keluarga Li dari kota Kekaisaran Qin dan datang ke kota Yuanwei khusus untuk berurusan dengan keluarga Ye. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang tidak berkepentingan sebaiknya menjauh. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata itu membuat seluruh kota Bulan Sabit gempar. Semua orang terkejut, bahkan pasukan yang berafiliasi dengan keluarga Ye pun terdiam. Keluarga Li adalah salah satu keluarga yang paling berpengaruh di ibu kota, terkenal di seluruh Kekaisaran Qin. Keraguan muncul di antara pasukan keluarga Ye. Namun sebagian dari mereka menggertakkan gigi. Mereka sadar bahwa jika keluarga Ye hancur, mereka pun akan ikut binasa. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bertarung sampai mati. Beberapa tokoh berpangkat tinggi memimpin anak buahnya menyerbu kediaman Ye. Lelaki tua berjubah hitam tetap tanpa ekspresi. Ia hanya melambaikan tangan dan memberi perintah singkat. Seketika itu juga, sekelompok orang maju menghadang mereka. Pasukan kota Bulan Purnama terlalu lemah. Mereka bahkan hampir tidak memiliki ahli di alam bumi. Sebagian besar hanya berada di alam pemurnian tubuh. Dalam hitungan detik, setengah dari mereka tewas, sisanya melarikan diri menyelamatkan nyawa. Sebagian pasukan bahkan tidak berani maju dan memilih melarikan diri diam-diam. Lebih dari setengah jam kemudian, pertempuran di dalam kediaman Ye pun berakhir. Sebagian besar anggota keluarga Ye ditangkap, sebagian lainnya tewas dalam perlawanan. Ye Tianpeng ditemukan dengan tangan dan kaki terikat, tubuhnya berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Ia meraung marah, mempertanyakan alasan dibalik semua ini, menegaskan bahwa keluarga Ye tidak pernah memprovokasi keluarga Li dari kota Kekaisaran. Namun setelah mengetahui bahwa Ye Tianpeng adalah kepala keluarga Ye, lelaki tua berjubah hitam itu secara pribadi menyerangnya, melukainya dengan parah, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Dengan tatapan dingin, lelaki tua berjubah hitam itu menjelaskan alasannya. Ye Yunfei adalah putra Ye Tianpeng dan telah membunuh keturunan langsung keluarga Li. Karena itu, keluarga Ye harus membayar harga berupa pemusnahan. Kini alasannya sudah jelas. Ia lalu memerintahkan agar semua anggota keluarga Ye, tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun status sebagai pelayan, dibawa ke gerbang kota Bulan Bundar. Mereka harus diikat di tembok kota dan dibiarkan terpapar terik matahari tanpa makanan dan air hingga mati. Inilah konsekuensi dari memprovokasi keluarga Li dari kota Kekaisaran.
Atas perintah tersebut, anak buahnya segera bergerak. Mereka mencambuk anggota keluarga Ye sambil mengawal mereka keluar kota. Di seluruh kota bulan purnama, desahan dan bisikan terdengar di mana-mana. Banyak yang menyatakan bahwa keluarga Ye benar-benar telah tamat. Kebangkitan dan kejatuhan mereka berlangsung terlalu cepat. Baru saja menjadi penguasa kota bulan sabit, kini seluruh klan hampir musnah. Banyak juga yang menyalahkan Ye Yunfei karena dianggap telah mencari kematian karena memprovokasi keluarga Li dari ibu kota. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras memecah suasana dan memerintahkan untuk berhenti. Sekelompok orang bergegas menuju kediaman penguasa kota. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh badan bertibuh jangkung, penguasa kota baru kota bulan purnama. Kehadirannya disadari banyak orang. Ia segera menegaskan identitasnya sebagai penguasa kota dan mempertanyakan tindakan yang sedang berlangsung, memerintahkan agar semua tawanan segera dibebaskan. Namun lelaki tua berjubah hitam hanya mencibir. Ia menegaskan bahwa keluarga Li dari kota kekaisaran sedang menyelesaikan urusan mereka sendiri dan seorang penguasa kota biasa tidak berhak mencampuri. Ia menyuruh penguasa kota itu pergi. Sesaat kemudian, gelombang energi spiritual yang mengerikan meledak dari tubuh tetua berjubah hitam. Tekanan dahsyat itu langsung menekan penguasa kota, membuatnya terlempar lebih dari 100 meter dan jatuh ke tanah dengan kondisi sangat mengenaskan. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.